darah anak Palestina. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Dan di video ini, seperti yang lo lihat, ada settingan baru ya yang gue bikin. Pertama ini, soal ini dulu deh. Ini gue beli di Shopee dan ya harganya cukup murah plus ada diskon juga. Jadi biar gue nggak gini terus gitu, biar gue nggak megang-megang terus. Terus settingan yang selanjutnya adalah di sebelah kanan atau kiri gue ini ada ring light, gua pakein warna merah. Satu lagi ring light juga gua pakein warna biru, tapi nggak terlalu tebal birunya. Tapi mungkin gua akan edit lagi di processing nanti, akan jadi jauh lebih biru dan ini juga akan jadi jauh lebih merah lagi. Tapi intinya di video ini gua akan bikin video tentang yang lagi viral seperti biasa. Dan hal yang lagi viral ini menurut gua adalah hal yang seharusnya tidak patut untuk dicontoh dan tidak patut untuk dilakukan sebenarnya. Dan apa yang mau gue bahas, seperti yang lo lihat di judul dan video, sudah tertera jelas bahwasannya gue akan membahas tentang 3 anak bocah, atau mungkin 4 ya, 4 anak bocah yang lagi bercandain soal Palestina. Lebih tepatnya bercandain soal anak-anak Palestina yang sedang konflik gitu ya, di daerah konflik, tapi mereka tidak bisa memaklumi gitu, dan juga malah membercandakan hal ini. Jadi mari kita bahas di podcast atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Dan seperti yang lo lihat, video ini mungkin agak lebih santai ya, karena dari kemarin gue bikin video yang cukup berat, plus gue nggak bisa santai gitu ketika bikin video. Dan seperti yang lo lihat video-video gue sebelumnya tuh gue tegak, terus gue memikirkan banyak kata dan segala macamnya. Tapi sekarang gue ya nothing tulus aja lah, karena toh ketika gue serius nggak ada yang nonton. Ketika gue santai mungkin juga akan jauh lebih sedikit gitu penontonnya. Tapi ya udah, mending gue nothing tulus aja. Jadi yang pertama, gue mungkin akan bawa beberapa poin penting, udah gue catat di handphone gue mengenai ini semua. Yang pertama gue tulis di sini, sebentar dulu gue cerahin ya. Oke, yang pertama gue tulis di sini adalah ini beberapa poin yang gue catat. Poin yang pertama adalah 4 anak ABG bercandain konflik yang ada di Palestina. Ipara makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Berapa dia minum? Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus, darah anak Palestina. Gak bilang ya aku. Seperti yang gue bilang tadi, ini semua tentang 4 anak ABG, anak baru gede, perempuan. Ini sorry ya, by the way gue sambil ngerokok karena gue jauh lebih santai seperti yang lo lihat. Jadi kalau misalkan lo melihat gue merokok dan segala macamnya, ya udah, gue lagi santai aja gitu. Dan gue ingin jauh lebih santai lagi ketika membuat konten. 4 anak ABG. Gue belum nemu nama-namanya siapa aja, tapi intinya di sini ada 4 anak ABG membuat bukan konten ya, lebih tepatnya video biasa aja gitu. Video yang biasa yang direkam dengan HP plus di-upload di Instastory. Kesalahannya di situ. Oke. Itu poin yang pertama. Jadi lo harus tahu dulu ada 4 anak ABG sedang merekam dirinya mereka, dan dalam konteks ini sedang membercandakan anak-anak di Palestina. Poin yang kedua, membercandakan atau bercandain agama terus diupload di sosmed. Bercandain agama diupload di sosmed. Pertama, kita mungkin sering yang namanya membercandakan agama gitu ya. Entah itu agama sendiri, entah itu agama temen kita, atau mungkin saudara kita ketika sambil ngobrol dan segala macamnya. Bahkan gue sering dulu SMP atau SMA gitu ya, gue sering membercandakan agama. Kenapa? Karena
ABG, anak baru gede. Dan kita semua melakukan hal seperti itu, gue yakin sekali. Tapi bedanya kita nggak diupload di sosmed. Nah, kesalahan dia adalah diupload di sosmed. Oke, poin yang ketiga adalah tersebar luas dan jadi viral. Nah, ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Ketika dia upload atau ketika kita mengupload sesuatu, seharusnya kita sudah bisa bisa berkonsekuen gitu, bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang sedang atau akan kita upload. Contoh, gue akan kasih mungkin gue akan bikin video terpisah ya, tapi ini highlight dulu lah. Jadi ketika lu upload video atau foto biasa perempuan ya, foto biasa ini di-upload di sosial media, otomatis sudah menjadi publik gitu. Dalam artian orang-orang, temen lu, saudara lu, keluarga lu, bahkan yang benci sama lu aja bisa yang namanya mendownload foto yang lu unggah tersebut. Dan ketika di-download dan ketika dia punya niat jahat, ya sudah jelas akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, ketika lu upload foto, misal gua benci sama lu, gua download foto lu dan gua masukin ke website tertentu, yang mana website tertentu itu bisa membuat foto yang biasa tadi, foto perempuan, jadi telanjang. Dan gue bisa saja mensebarluaskan foto yang biasa dan jadi telanjang tersebut di berbagai sosial media. Contoh yang paling ekstrim, Twitter. Bahkan ketika kemarin ramai soal Twitter, dimana ketika ada Elon Musk yang punya Twitter, dia bilang bahwa pornografi sudah dibebaskan di Twitter. Jadi ya memang sebebas itu, dan hati-hati untuk para perempuan, itu intinya. Nanti mungkin gue akan bikin video terpisah soal hal tersebut. Ini by the way gue juga bikin video ini santai ya, kayak gue ngerokok dan segala macam. Gue cuma mengecek aja gitu, gue cuma pengen cek aja gitu apakah ini cukup berhasil atau juga tidak. Oke, jadi jangan tersinggung ketika gue merokok. Poin yang keempat, banyak yang menghujat. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena ya bercandain agama. Lebih tepatnya sih bukan bercandain agama ya, tapi bercandain orang-orang yang kita selama ini mengasihani gitu. Kayak contoh, saudara lu lagi sakit dan lu sayang sama saudara lu ngasih bantu dia dengan cara makan atau minum atau ngasih uang atau ngasih donasi dan segala macamnya. Tiba-tiba ada orang lain mendiskreditkan atau membercandakan orang yang lagi sakit ini gitu. Ya, apalagi jawabannya kalau bukan sakit hati dan tidak terima akan hal tersebut. Kita nyayangin orang ini gitu, kita donasi, bahkan terus tiba-tiba ada orang yang ngeledek, yang bercandain orang yang kita sayang, kan sakit banget ya. Oke, itu poin yang keempat. Poin yang kelima adalah ketika sudah tersebar luas, muka dari keempat atau ketiga orang ini sudah tersebar di mana-mana, dan satu orang anak ABG dia di screen capture, di SS, terus dijadiin meme. Dan meme ini tersebar luas di mana-mana. Mungkin gue akan tampilin beberapa ini dan ini. Ya gue nggak ada sih, gue nggak punya tanggapan terkait hal itu, karena ya itu konsekuensi dari apa yang sudah diupload gitu ya. Oke, poin yang ke-6, dicari tahu seluk-beluk dari 4 orang ini. Setelah tersebar luas, netizen Indonesia mencari tahu 4 orang ini dari mana, dan terkuaklah sekolah di mana, namanya siapa aja, terkuak lah. Intinya mereka ini apa ya,
orang-orang nyari tahu dan dapat aja gitu namanya di mana, namanya apa, sekolahnya di mana, semuanya ketahuan. Kecuali mungkin nama-namanya ya, gue juga belum ngerti. Oke, poin yang ketujuh adalah ada satu nama yang tercuat, yaitu adalah pengupload video tersebut. Yang upload ini punya Instagram namanya Cirengs. Gue juga nggak tahu ya apakah itu, kayaknya sih plesetan dari nama dia gitu, karena nama dia yang asli adalah Ciran. Ciran ini sekarang sedang diinterogasi oleh pihak sekolah, dan setelah diinterogasi bla bla bla, pihak sekolah dari si Ciran ini mengupload rilisan dari klarifikasi yang sudah dibuat oleh sekolah tersebut. Intinya sekolah tersebut bilang bahwa mengecam, mengutuk, dan segala macamnya lah. Mungkin lu akan bisa baca di sini, gua akan tampilin. Oke, pihak sekolah sudah klarifikasi, tinggal si orang tersebutnya. ABG tersebut gue belum lihat dia klarifikasi sih, by the way. Poin ke-9, agama itu adalah isu yang sangat-sangat sensitif. Bahkan gue pernah di-banned sama YouTube gara-gara agama. Dan ya memang sensitif itu ketika kita membawa isu agama, apalagi konteks ini adalah tentang membercandakan atau bercandain agama. Itu ya fatal sekali menurut gue, apalagi agamanya adalah agama Islam. Oke, ke-10 adalah sanksi sosial perlu atau tidak. Gue akan jawab langsung tegas bahwasanya sanksi sosial itu sangat-sangat perlu, tapi tidak usah dipenjarakan. Nggak perlu dipenjarakan. Kenapa? Karena mereka itu masih ABG. Jujur aja, mereka itu masih ABG, masih anak-anak, masih SMP, dan jelas itu adalah poin yang ke-11 adalah jadi pembelajaran untuk mereka untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi di kemudian hari. Karena itu tadi, pertama adalah sensitif, dan kalau ditanya soal sanksi apa yang harus diberikan adalah sanksi sosial. Sebaiknya jangan untuk dipolisikan atau sanksi-sanksi hukum, secara hukum menurut gue jangan, nggak perlu lah. Dan ya jauh lebih baik adalah sanksi sosial. Ya menurut gue itu ya. Oke, poin yang ke-12 adalah pro kontra. Ada yang membela, ternyata ada beberapa orang yang membela ABG ini gitu, karena belaannya itu soal yang tadi ya, nggak perlu lah mereka disebarluaskan, nggak perlu mereka diviralkan, dan apalagi dihukum berat. Intinya mereka hanya cukuplah disanksi sosial aja. Oke, yang ke-13 adalah seperti yang gue bilang tadi, mereka masih sangat-sangat bocah gitu. Kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan adalah mereka melakukan juga, dan kita juga sering melakukan hal tersebut. Bedanya kita nggak di videoin aja. Oke, poin yang ke-14, dijadikan pembelajaran. Untuk siapa? Untuk kita. Bahwa kita seharusnya tidak perlu membuat konten agama yang sangat sensitif, apalagi membercandakan. Gue pernah bikin konten agama kayak Habib dan Kiai, lu bisa tonton. Terus juga ada gue bawain isu soal topi ama dari India. Itu juga cukup rame ya, 2.700 penonton, menurut gue sudah rame. Dan itu sangat-sangat sensitif, makanya gue selalu mensensor agama-agama tersebut, atau bahkan kata-kata yang seperti Habib, Kiai, Ustadz, gue akan selalu sensor karena bahaya. Oke, poin yang ke-15, gue pernah melakukan hal yang sama. Gue pernah melakukan hal yang sama, tapi bedanya gue bukan melakukan hal ini dengan direkam dan membawa isu agama, tapi
Oke, gue akan kasih tahu bahwa gue itu pernah nyimpen bokep banyak dan gue ketahuan sama guru agama di sekolah gue. Dan gue dapat sanksi sosial di sekolah gue juga, SMP. Di SMP gue nyimpen bokep, terus ada razia. Dan ketika banyak orang mengetahui bahwasanya, bahkan guru pun mengetahui bahwasanya gue ini adalah anak The Jackmania, Persija Jakarta banget gitu ya. Ketahuanlah password HP gue itu apa. Seperti yang lu tahu, Persija Jakarta selalu berkaitan erat dengan tahun 1928. Gue pakai 1928 jadi password utama gue dan ketahuan bangsat. Oke, poin yang ke-16 adalah apakah harus dipenjara? Tentu aja tidak, karena seperti yang gue bilang tadi, ini selayaknya hukuman sosial aja lah. Kayak kita bikin meme, kayak kita buat mereka malu, cukup sampai di situ di sosial media. Dan itu mungkin akan berimpact di dunia nyata juga, tapi tidak perlu dipenjara. Oke, yang ke-17, apakah cukup sanksi sosial untuk mereka? Menurut gua, sanksi sosial untuk mereka sangat-sangat cukup karena si anak-anak pertama. Dan yang kedua, ya ini adalah pelajaran yang paling penting untuk mereka untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan menurut gua sudah cukup saja di sanksi sosial. Itu yang sebelumnya. Poin yang berikutnya adalah beri pengetahuan agar tidak diulangi. Sebenarnya ada sisi lain atau ada opsi lain selain memberikan sanksi sosial gitu, tapi susah ya untuk bilang kalau misalkan sanksi sosial buat mereka tidak dilakukan, karena ya ini di media sosial mereka sudah jadi landmark utama untuk bisa dibuatkan meme dan segala macamnya. Tapi intinya di sini gue mau bilang bahwa ada opsi lain selain bikin mereka malu di sosial media atau di dunia nyata. Ada opsi yang lain adalah itu tadi, memberikan pengetahuan, pembelajaran bahwasanya ini tuh nggak boleh dilakukan dan segala macamnya. Oke, yang terakhir, poin penutup gua sudah jelas. Yang pertama, mereka itu masih anak-anak, jadi sebaiknya diberikan sanksi sosial dan mungkin sedang berjalan sanksi sosial ini untuk mereka. Dan untuk lu semua, gue akan bilang bahwa ketika lu mengupload sesuatu, bayangkan bahwa apa yang lu upload tersebut akan dilihat semua orang. Jadi ketika lu mau upload nih, lu punya foto gitu kan, atau punya video. Ketika lu punya video dan lu cuma pengen bahagia aja gitu ya, terus lu pengen upload di Instagram story ataupun posting, lu harus berpikir ulang dengan cara berpikir bahwasanya semua orang di dunia akan lihat foto gua yang akan gua upload. Semua orang di dunia akan lihat postingan gua. Apakah postingan ini akan aman atau tidak? Jadi lu akan berpikir kemana-mana gitu. Intinya lu harus bisa overthinking atas apa yang akan lu posting gitu, karena kita nggak tahu siapa yang nggak suka sama kita nggak tahu siapa yang nggak demen sama kita nggak tahu ada berapa orang yang benci sama kita gitu kan. Ini gue yakin dia bisa viral, 4 anak ini bisa viral adalah karena ada satu orang nih yang merekam Instagram story-nya tersebut dan disebar luaskan.